Halo, selamat datang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai video structure group of picture. Untuk prediksi frame, perkenalkan nama saya Nadira Faudia dengan NIM 1821904. Pertama kita perlu mengetahui apa itu preceding video frame. Ini adalah memprediksi current frame dari kombinasi antara frame sebelum dan frame selanjutnya. Untuk lebih jelasnya kita pertama perlu tahu dulu istilah I, P, dan P frame. I frame ini adalah video frame yang tidak membutuhkan frame lain untuk dekodenya. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Dia itu adalah yang paling the least compressible. Jadi yang paling sedikit bisa dikompresnya. Lalu berikutnya ada P frame. P frame ini dalam proses dekompresinya akan menggunakan frame sebelumnya. Biasanya menggunakan frame I atau frame B. Lalu berikutnya adalah B frame. B frame ini adalah frame yang menggunakan frame sebelum dan sesudahnya sebagai referensi data. Jadi dia akan menggabungkan antara frame sebelum dan sesudahnya untuk memprediksi current B ini. Contohnya adalah contoh I, P, dan B frame ini ada ini. Jadi pertama ada I frame ini yang berdiri sendiri. Lalu P frame dia akan menggunakan referensi dari I frame yang ditunjukkan dengan tanda panah di atas. Lalu untuk B frame ini dia akan menggunakan kombinasi dari P frame dan I frame, frame sebelumnya dan sesudahnya. Pada contohnya dia akan menggabungkan antara P frame dan I frame. Jadi di sini ada 3 belah ketupat, 2 belah ketupat dari yang P frame dan 1 belah ketupat dari yang I frame. Lalu pertama kita perlu tahu dulu istilah group of picture. Group of picture ini atau yang sering disebut oleh GOP adalah kumpulan dari successive picture dalam suatu coded video stream. Dan I frame dan P frame ini digunakan sebagai anchor frame yang digunakan untuk memprediksi B frame ini apa. Contoh GOP-nya adalah ini. Ini ada suatu aliran sequence successive picture. Jadi pertama ada B lalu I just selanjutnya. Jadi untuk panjang GOP sendiri ini adalah banyak frame di antara I frame. Jadi untuk ini kita menghitung di antara I frame ini ada berapa frame. Jadi kalau di sini kita bisa hitung ada 8 frame. Ada B, B, P, B, B, P, B, B. Untuk istilah B ini adalah B frame, I ini adalah I frame, dan P ini adalah P frame. Untuk yang P frame ini digambarkan dengan yang frame yang abu muda, dan B frame ini digambarkan dengan yang abu tua. Lalu ada parameter GOP. M ini adalah banyak frame di antara anchor frame atau I atau P frame. Berarti kalau di sini M-nya adalah di antara I dengan P atau P dengan P. Berarti ada 2 B. Itu berarti M-nya adalah 2. Lalu N ini adalah panjang GOP. Berarti dia adalah banyak frame di antara I frame. Sesuai di sini, sesuai yang diparahkan di sini berarti ada 8 frame. Berarti N-nya ada 8. Lalu berikutnya adalah P between I, yaitu adalah banyak P frame di antara I frame. Berarti kalau di sini ada berapa banyak P frame di antara I frame? Kalau di sini adalah ada 2, berarti P between I ada 2. Lalu parameter B between P adalah banyak B frame di antara P frame. Kalau di sini berarti ada 2, kan P, B, B, P, berarti ada 2 B frame. Berarti B between P-nya ada 2. Lalu berikutnya adalah video structure. Ini adalah encoded sequence of video frame. Jadi dalam encoded sequence of video frame ini ada beberapa GOP. Lalu di tiap GOP ini ada header, ada I frame, B frame, P frame, dan selanjutnya. Dan tiap frame ini, pada contohnya adalah B frame, akan ada encoded frame headernya, lalu ada slice or GOP, dan seterusnya. Ini tuh adalah hierarki dari frame ini, dari kumpulan makro blok ini. Lalu untuk slice ini tuh dia adalah terminologi dari MPG standar. Lalu untuk GOB ini adalah terminologi yang sering dipakai pada kompresi H.261. Lalu pada tiap slice or GOB ini ada headernya, lalu ada microblock 1, 2, dan seterusnya. Dan tiap microblock ini ada macroblock header, DPCM, kode DC koefisien, dan koefisien VLC, dan seterusnya. Untuk referensi saya menggunakan buku Parag Hafaldar, Multimedia System, dan dari internet. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.